Blok 12. Keterangan rawat inap dan merokok. Terdapat 4 indikator yang dihasilkan dari blok ini, yaitu: pertama, persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Kedua, persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan. Ketiga, persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir. Keempat, persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir. Selain itu, dari blok 12 ini juga dapat diperoleh indikator SDGs, yaitu persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada blok 12 terdapat 7 pertanyaan. Pertanyaan 12.01. Dalam setahun terakhir, apakah responden pernah rawat inap? Rawat inap adalah upaya penyembuhan dengan menginap 1 malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan. Responden yang pernah rawat inap adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap. Tidak termasuk apabila responden pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap. Jika ya atau responden pernah rawat inap dalam setahun terakhir, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan jika tidak, maka lanjut ke pertanyaan 12.06. Pertanyaan 12.02. Dalam setahun terakhir, di mana saja tempat responden rawat inap? A. Rumah sakit pemerintah. B. Rumah sakit swasta. C. Klinik. D. Praktik bidan. E. Puskesmas. F. Pelayanan kesehatan tradisional. G. Lainnya. Pertanyaan 12.03. Dalam setahun terakhir, berapa hari responden rawat inap? Lama hari rawat inap adalah jumlah hari menginap 1 malam atau lebih di suatu unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional. Jika responden sudah dinyatakan harus rawat inap, tetapi kamar tidak tersedia, sehingga harus tetap berada di IGD, maka lama hari rawat inap dihitung sejak menginap di IGD. Pertanyaan 12.04. Jaminan kesehatan apa saja yang digunakan responden untuk rawat inap? Responden dikategorikan menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap apabila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan. Pertanyaan 12.05. Pertanyaan ini ditanyakan apabila isian pertanyaan 12.04, pilihan A, B, dan C tidak dilingkari. Apa saja alasan responden tidak menggunakan JKN atau jam kesda untuk rawat inap? A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan. Responden tidak tahu bagaimana prosedur atau cara untuk memanfaatkan jaminan kesehatan sehingga memilih untuk tidak menggunakan jaminan kesehatan. B. Tidak ada biaya, seperti transportasi dan lainnya. Jika responden tidak memiliki biaya transportasi untuk mencapai fasilitas kesehatan yang diperlukan, atau biaya lain seperti biaya di rumah, tunggu, pondokan, biaya pendamping pasien selama pengobatan, dan biaya akomodasi untuk orang yang menjaga pasien yang rawat inap. C. Kartu JKN tidak aktif. Responden ditolak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap karena kartu jaminan kesehatan yang dimiliki sedang tidak aktif. Misalnya, kartu BPJS yang dimiliki memiliki tunggakan pembayaran minimal 1 bulan. D. Menggunakan asuransi selain JKN atau jam kesda. E. Prosedur atau persyaratan sulit dipenuhi. F.
Tidak ada fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dari rumah responden. G. Tidak ada petugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan. H. Waktu tunggu pelayanan lama atau antre panjang. I. Lainnya. Jika responden menyebutkan alasan tidak menggunakan JKN atau jam kesda untuk membayar pelayanan rawat inap selain di atas, maka tuliskan. X. Tidak memiliki JKN atau jam kesda. Jika KRT atau ART tidak terdaftar pada BPJS Kesehatan, baik BPJS penerima bantuan iuran atau PBI, maupun BPJS Kesehatan non-PBI atau Mandiri, dan tidak memiliki jam kesda. Pertanyaan 1206 sampai dengan pertanyaan 1208 ditanyakan untuk anggota rumah tangga berumur 15 tahun ke atas. Pertanyaan 1206. Selama sebulan terakhir, apakah responden merokok menggunakan rokok elektrik atau vape? Rokok elektrik atau vape atau electronic cigarettes adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glikol. Alat rokok elektrik atau vape terdiri atas komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan. Pertanyaan 1207. Dalam sebulan terakhir, apakah responden merokok tembakau? Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau, kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa selama sebulan terakhir sampai dengan pencacahan. Rokok tembakau meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, lisong, pipa cangklong, linting, kawung yang diisi tembakau, termasuk juga yang mengisap shisha, water pipe, dan heated tobacco product atau HTP. Termasuk merokok setiap hari jika seseorang yang biasanya merokok setiap hari namun karena sakit sehari tidak merokok. Dan termasuk tidak merokok jika seseorang baru mencoba-coba merokok atau merokok untuk berbasa-basi dalam pergaulan. Heated tobacco product atau HTP adalah produk tembakau yang menghasilkan aerosol yang mengandung nikotin atau bahan kimia lainnya yang dihirup oleh pengguna melalui mulut. HTP merupakan produk tembakau yang memanaskan tembakau pada suhu yang lebih rendah dari rokok konvensional. Cara kerja HTP mirip dengan rokok tembakau konvensional dan beberapa menggunakan rokok yang dirancang khusus untuk menampung tembakau yang akan dipanaskan. Pertanyaan 1208. Apakah dulu, sebelum sebulan terakhir, responden pernah merokok tembakau? Jika ada anggota rumah tangga yang merokok tembakau selama 1 bulan terakhir dengan frekuensi merokok yang berbeda-beda, maka ambil kondisi yang terburuk.